Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran bahasa Arab, khususnya kaitan dengan Qawaidul Lughatil Arabiyyah atau tata bahasa Arab. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan bahasan tentang majruratul asma'i atau majrur isim. Pada pertemuan kedua ini atau al-hissatu tsaniyah, kita akan berbicara tentang mahallatu jarril ismi, yaitu kedudukan majrur isim. Dengan pembahasan ini diharapkan kita nanti akan tahu apa fungsi isim majrur. Artinya ketika kita menemukan isim majrur dalam sebuah kalimat, kita akan tahu posisi atau peranan isim majrur tersebut dalam kalimat tersebut. Baiklah, kita akan mulai kaitannya dengan pembahasan kedudukan isim majrur. Ketika kita berbicara tentang kedudukan isim majrur, maka kita akan selalu terkait dengan apa yang disebut asbabu jarril ismi, sebab-sebab majrur isim. Kita harus pahami bahwa isim itu akan majrur, ada penyebabnya. Nah, ketika kita tahu penyebab isim itu majrur, maka kita akan mudah menentukan kedudukan isim majrur tersebut dalam sebuah kalimat. Sebab majrur isim yang pertama adalah didahului oleh huruf jar. Apa itu huruf jar? Nanti kita akan tahu, kita akan bahas tentang huruf jar ini. Nah, ketika isim majrur didahului oleh huruf jar, maka kedudukannya adalah majrurun bihurufil jarri, yaitu majrur dengan huruf jar. Yang kedua, isim itu akan majrur apabila disandari oleh isim sebelumnya. Maka ketika ada isim majrur disandari oleh isim sebelumnya, maka kedudukannya adalah menjadi mudhofun ilaih. Dan yang ketiga adalah isim itu akan majrur apabila mengikuti isim majrur sebelumnya. Kalau kita menemukan isim majrur seperti ini, maka kedudukannya adalah menjadi tawabi. Atau nanti tawabi itu ada 4 sebetulnya kedudukannya. Ada sifat, ada atop, ada taukid, ada badal. Kita akan lihat apa nanti perbedaannya. Baiklah, kita akan lihat yang pertama, kaitannya dengan kedudukan isim majrur, yaitu majrurun bi hurufil jar. Kapan isim itu kedudukannya majrurun bi hurufil jar atau majrur dengan huruf jar? Tadi sudah dijelaskan, maka apabila isim majrur didahului oleh huruf jar, maka kedudukannya adalah majrurun bi hurufil jar. Maka tentu saja kita harus tahu apa saja itu huruf jar. Maka kita akan lihat ternyata huruf jar ini ada beberapa atau boleh disebutkan banyak huruf jar. Di antaranya adalah di sini ada min, ada ila, ada ala, ada an, ada fi, ada bi, ada li, ada la, ada ka, ada ruba, ada wa. Nah, di sini waw kosam. Apa waw kosam? Waw untuk bersumpah. Kemudian ada mud, ada munzu, ada hatta, ada khola, ada dan hasya. Ini semua adalah huruf jar. Maka insya Allah kalau kita sering ketemu dengan huruf-huruf ini, insya Allah kita akan lebih paham, lebih tahu bahwa ini adalah huruf jar. Kita akan lihat dalam contoh kalimat. Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Kata al-madrasah di sini digarisbawahi. Kenapa? Karena al-madrasah adalah termasuk isim mufrad yang berakhiran harokat kasroh. Kalau kita menemukan isim mufrad harokat akhirnya kasroh, maka dia dalam keadaan majrur. Tapi tadi dijelaskan bahwa isim itu akan majrur, ada penyebabnya. Nah, al-madrasati dia majrur yang didahului oleh huruf jar yaitu ila. Maka al-madrasati kedudukannya adalah majrurun bila. Pertanyaannya, kan tadi katanya majrurun bi hurufil jar, tapi di sini majrurun bi ila.
Nah, di sini dimaksudkan bahwa majrurun bi hurufil jar ini karena huruf jarnya belum tentu. Tadi kan huruf jar ini banyak. Nah, maka majrurun bi hurufil jar ini masih umum. Tapi ketika sudah masuk dalam kalimat dan huruf jarnya sudah pasti, maka kedudukannya harus sudah ditentukan. Seperti di sini karena huruf jarnya ila, maka kedudukannya adalah majrurun bi ila. Contoh yang kedua, sholal muslimuna fil masjidi. Al masjidi juga sama. Isim mufrad harokat akhirnya kasroh, maka dia majrur. Dia didahului oleh huruf jar fi, maka kedudukannya adalah majrurun bi fi. Dan yang terakhir, contohnya adalah roja'ati tolibatu minal jami'ah. Al jami'ah adalah isim mufrad harokat akhirnya kasroh, maka majrur. Dia didahului oleh huruf jar min, maka kedudukannya adalah majrurun bimin. Nah, itulah kedudukan yang pertama huruf yaitu majrurun bi hurufil jarri. Insya Allah akan mudah kalau kita tahu atau hafal huruf-huruf jar ini. Kedudukan isim majrur yang kedua yaitu mudhofun ilaih atau artinya yang bersandar kepadanya. Ketika kita berbicara mudhof ilaih, maka kita harus mengenal kepada apa yang disebut dengan al-idhofah atau idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah itu adalah nisbatu syai'in ila syai'in, yaitu menisbatkan atau menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Kita ambil contoh daftaru aliyin. Di sini ada dua kata. Daftaru adalah isim, tapi tidak ada ciri alif lam, tidak ada ciri tanwin. Maka daftaru ciri isimnya adalah disandarkan atau idopah kepada aliyin. Maka daftaru aliyin ini dua-duanya adalah isim. Daftaru isim cirinya idopah, sementara aliyin adalah nama orang. Nah, daftaru karena dia bersandar kepada aliyin disebut mudhof. Sementara aliyin karena disandari oleh daftaru maka dia disebutnya adalah mudhofun ilaih atau sekaligus kedudukannya menjadi mudhofun ilaih. Kalau kalimat mudhof ini keadaannya bisa marfu atau mungkin bisa mansub atau mungkin bisa majrur. Tapi ketika mudhof ilaih maka dia wajib majrur. Setiap isim yang disandari oleh isim sebelumnya wajib majrur. Contoh yang kedua, Baitul Maqdisi. Ini juga sama, Baitu adalah isim, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Maka ciri isimnya adalah idhofah atau disandarkan kepada Al-Maqdis. Maka Baitu adalah mudhof, sementara Al-Maqdisi adalah mudhofun ilaih. Dan Al-Maqdisi wajib dalam keadaan majrur. Terakhir adalah Kitabu Aisyata. Kata kitabu ciri isimnya adalah idhofah kepada Aisyah. Maka Aisyah dalam keadaan majrur. Apa ciri majrurnya? Ciri majrurnya adalah fathah karena Aisyah termasuk isim la yansorib, yaitu nama perempuan. Maka kitabu dia adalah mudhof sementara Aisyah adalah mudhofun ilaih dalam keadaan majrur. Itulah kedudukan isim majrur yang kedua yaitu mudhofun ilaih. Dan yang terakhir isim majrur itu adalah tawabi. Tawabi itu sebetulnya adalah alasan kenapa isim itu majrur karena dia tawabi mengikuti isim majrur sebelumnya. Nah, isim majrur yang mengikuti isim majrur sebelumnya ini ada 4 kedudukannya. Yang pertama adalah sifat. Sifat ini adalah mengikuti isim majrur sebelumnya dalam 4 hal. Di sini contohnya Ar-Rahman. Ar-Rahman mengikuti Allah dalam 4 hal. Yang pertama adalah jenisnya. Allah muzakkar, maka Ar-Rahman juga muzakkar. Yang kedua, sama bilangannya. Allah mufrad, Ar-Rahman mufrad. Yang ketiga, sama keadaannya. Allah majrur, maka Ar-Rahman juga majrur. Dan yang terakhir adalah sama nakirah atau ma'rifah. Allah di sini ma'rifah, maka Ar-Rahman juga ma'rifah. Maka Ar-Rahman kedudukannya adalah sebagai sifat karena mengikuti Allah dalam 4 hal yang tadi. Begitu juga Ar-Rahim. Ar-Rahim di sini sifat. Kenapa? Karena Ar-Rahim mengikuti Ar-Rahman dalam 4 hal. Jenisnya muzakkar, bilangannya mufrad, keadaannya majrur, dan dia adalah ma'rifah.
kedua yaitu al-atfu. Isim majrur yang kedua yang mengikuti isim majrur sebelumnya adalah atof. Kenapa atof? Karena di antara isim yang mengikuti dan diikuti ini ada huruf yang menyelaknya atau yang menyelinginya, yaitu huruf atof wa. Nanti huruf atof itu ada wa, ada au, ada bal, ada am. Tapi yang paling mudah adalah huruf wa. Nah, al-maghribi mengikuti al-masyriqi dalam keadaannya yaitu majrur, majrur. Kemudian di tengah-tengahnya ada huruf wa, maka al-maghribi adalah atof. Yang ketiga adalah taukid. Sarol ustadu bil auladi kullihim. Kata kulli ini mengikuti kata al aulad. Dia dalam keadaan majrur, maka kulli juga majrur yang fungsinya adalah sebagai taukid yaitu sebagai penguat. Kaitannya dengan taukid insya Allah kita akan bahas lebih dalam pertemuan yang lain karena taukid ini ada beberapa macamnya. Dan yang terakhir adalah al-badalu atau pengganti. Di sini contohnya ani beni umaro. Umaro adalah majrur, cirinya fathah karena isim layan sorif. Dia mengikuti ibni dalam keadaan majrur. Nah, badal juga insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya karena badal juga mempunyai beberapa macamnya. Itulah pembahasan tentang kedudukan isim majrur. Sekali lagi ada 3, ada majrur dengan huruf jar, ada mudhofun ilaih, dan ada tawabin. Baiklah pemirsa yang budiman, untuk lebih memahami atau memahamkan kepada apa yang sudah dijelaskan, kita akan lihat latihannya. Contoh di sini ada beberapa isim majrur yang digarisbawahi. Silakan nanti sebutkan cirinya, alasannya, dan kedudukannya. Contoh di sini ada kata libnihi. Libnihi ini terdiri dari 3 kata li, ibni, dan hi. Ini yang digarisbawahinya ibni. Ibni ini majrur. Ciri majrurnya kasroh, alasannya karena isim mufrad. Ibni majrur yang didahului oleh huruf jar yaitu li, maka kedudukannya adalah majrurun bili. Nah, ini ada kalimat-kalimat lain yang digarisbawahi, tentu saja ini adalah majrur, maka silahkan sebutkan apa ciri majrurnya, apa alasannya, dan apa kedudukannya. Pemirsa yang budiman, demikianlah pembahasan tentang kedudukan isim majrur. Sekali lagi mudah-mudahan ini menambah wawasan dan ilmu kita untuk lebih memahami tentang bahasa Arab, khususnya tentang tata bahasa Arab. Lebih jauhnya itu berguna untuk memahami kitab-kitab yang mempunyai atau yang berteks bahasa Arab. Demikianlah, terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsira bihtimamikum. Ilal liqam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.